Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billahi, amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Manzumah Ta'iyah karya Abu Ishaq Al-Ilbiri rahimahullahu ta'ala. Kita sampai pada pernyataan beliau dalam baitnya, falau qad dzukta min halwahu ta'man la afarta ta'alluma wajtahadta. Kalau saja engkau merasakan manisnya ilmu, lezatnya ilmu, la atharta ta'alluma, niscaya dirimu pasti akan memprioritaskan ilmu itu, memprioritaskan belajar, wajtahadta, dan kamu akan sungguh-sungguh serius dalam ilmu. Walam yashghalka anhu hawan muta'un wala dunya bizukhrufiha futinta, dan tidak akan dirimu mau tersibukkan dari ilmu karena hawa nafsu yang menghalangimu. Tidak pula kamu ingin tersibukkan dengan dunia, terfitnah dengan segenap perhiasannya. Wala alhaka anhu aniqu raudhin wala khidrun bizinatiha kuliftah au kaliftah, dan kamu juga enggak akan mau terlalaikan dengan indahnya pemandangan, indahnya kebun bunga. Dalam bait-bait ini masih beliau menjelaskan kepada kita beberapa sisi keutamaan ilmu dibanding dunia dengan segala macam bentuknya. Beliau sebutkan termasuk dari buah dari ilmu itu, hasil dari ilmu. Artinya beliau ingin menerangkan kepada kita bahwa ilmu pada diri seorang alim, pada diri seorang muta'allim, penuntut ilmu, akan dia dapati kenikmatan dan kelezatan tersendiri, membuat semangat dan gairah tersendiri dalam hidupnya. Ilmu syariat tentunya yang dimaksud. Falau qad dzukta min halwahu ta'man, beliau katakan, kalau saja engkau, beliau nasihati siapa saja termasuk kita, kalau saja engkau merasakan manisnya ilmu, lezatnya ilmu. Disebutkan demikian karena lezat, kelezatan, kenikmatan ada didapati tidak hanya pada sesuatu yang mahsusah, tidak hanya pada sesuatu yang bentuknya konkret, material, gak hanya itu tentunya ada kelezatannya. Kamu makan daging, ikan, enak, makanan lezat, ada kenikmatan yang membuatmu senang dan bahagia tentunya. Tapi intinya perkara maknawiyah pun punya itu.
perkara-perkara yang sifatnya abstrak, maknawi. Juga ada kenikmatannya, ada kelezatannya dan membuat dirimu senang dan bahagia ketika mendapatinya. Tentunya bahkan itu lebih besar dibanding yang bentuknya materi, kelezatan dan kenikmatan materi. Makanya tentang iman Rasulullah SAW sebutkan ada kenikmatannya. Dalam hadis Muslim dari Abbas bin Abdul Muttalib, "Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Akan merasakan lezatnya iman orang yang meridhai Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sebagai Rasulnya. Begitu pula di hadis Anas di Bukhari Muslim, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." 3 perkara yang kalau ada pada dirimu, kamu akan rasakan manisnya iman, nikmat. "Man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma." Ketika Allah dan Rasul lebih kamu cintai dari selain keduanya, terutama itu saat berbenturan. Artinya kamu dihadapkan 2 pilihan, kamu di persimpangan jalan. Ke kanan kamu mentaati Allah, mentaati Rasulnya. Konsekuensinya kamu akan dimusuhi, kamu akan dikucilkan, dibenci oleh keluargamu, tetanggamu, temanmu, dan semua orang. Atau kamu ke kiri, menuruti mereka dengan menyalahi syariat Allah dan ajaran Rasulnya. Kamu mendahulukan Allah dan Rasulnya. Di situ kamu akan rasakan nikmatnya iman, lezat, membuat kamu bahagia dan senang. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Yang kedua, kamu cintai orang, tidaklah kamu mencintainya kecuali karena Allah. Bukan karena dunia, bukan karena pribadi, tapi karena orang itu istiqomah, taat, beramal soleh, akhlak, kamu cintai karena itu. Wa an yakraha an ya'uda fil kufur ba'da an anqadhahu Allah min kama yakrahu an yuqdhafa finnar. Yang ketiga, kamu tidak ingin terjatuh dalam kekufuran, padahal Allah telah selamatkan dirimu darinya, sebagaimana kamu tidak ingin dilempar ke api. Intinya bahwa sesuatu yang maknawi seperti iman kan maknawi, bukan sesuatu yang terlihat, bukan sesuatu yang kita makan, kita minum. Dia punya kenikmatan, dia membawa kelezatan tersendiri, efeknya orang senang dan bahagia. Begitu pula ilmu ada kenikmatannya. Makanya beliau katakan, kalau saja engkau tahu lezatnya ilmu, kalau saja engkau mengerti nikmatnya ilmu, kamu akan prioritaskan dia di atas segalanya. Tentunya perkara ini justru akan didapati oleh orang yang merasakan berat dan perjuangan di jalan ilmu. Dia capek, dia tinggalkan keluarga, dia mungkin safar jauh ke sana, ke negeri sana,
untuk duduk di situ berapa waktu, sekian tahun mungkin belajar menuntut ilmu, dia akan merasakan. Dan itu yang menghasilkan ilmu bagi dia. Makanya dikatakan oleh Imam Yahya Ibn Abi Katsir rahimahullah, la yustata'ul ilmu birahatil jasad. Ilmu itu nggak akan bisa kamu dapati dengan santai-mantai. Kamu inginnya tenang, nggak mau capek, nggak mau panas, nggak mau kedinginan, makan selalu pingin enak. Ini kamu nggak akan dapat ilmu. Ilmu itu nggak akan kamu bisa dapati dengan itu. Artinya kamu akan dapati kalau kamunya mau banting tulang. Kamunya capek, dibuat capek oleh ilmu itu. Itu yang kamu tulis, itu yang kamu dengar, kamu murojaah, kamu hafalkan, kamu segalanya. Kamu pelajari, kamu capek. Di situ justru akan kamu dapati nikmatnya ilmu. Maka kelezatan ilmu di atas segala kelezatan, syahwat terhadap ilmu di atas syahwat yang lain-lainnya. Dan seperti dikatakan oleh Imam Nadhr Ibn Shumail rahimahullahu ta'ala, la yajidur rajul ladzatal ilm hatta yaju' wa yansa ju'ah. Orang tidak akan merasakan nikmatnya ilmu sampai dia lapar. Artinya saat dia belajar menuntut ilmu sampai dibuat lapar. Ya ma'ruf, dan semenjak dulu para imam, para ulama Islam ya seperti itu sejarah mereka. Capek, lapar, sulit, bukan dengan senang-senang dan ini, bahkan sampai dia akan melupakan laparnya, saking sibuknya dengan ilmu, terlupakan dari laparnya. Kalau sejarah para ulama seperti itu, ya artinya itu cermin buat kita toladan bagi setiap penuntut ilmu. Seperti itu pula mereka akan menjalani thariqul ilm, jalan daripada ilmu. Makanya dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala ketika beliau ditanya, bagaimana dirimu terhadap ilmu ketika mendengar, ketika semangat belajar ilmu? Kata beliau rahimahullah, saat telingaku mendengar ilmu yang aku pelajari, seakan seluruh tubuhku berharap punya telinga
sehingga ikut menikmati mendengarkan ilmu. Sekarang orang kan punya cuma 2 telinga ini di kepalanya, dan ini yang alat untuk dia mendengar ilmu yang diajarkan di ini tafsir ayat ini begini, hadis dan ilmu-ilmu syariat yang lain. Kata Imam Syafi'i, seakan-akan tangan ini juga berharap punya telinga, sehingga gak hanya ini yang menikmati mendengarkan ilmu, ini juga berharap bisa menikmati itu, berharap punya telinga. Begitu pula nanti perutnya, kakinya, semua masing-masing dari tubuhku seakan-akan berharap punya telinga sehingga bisa menikmati ilmu tersebut. Bagaimana kamu mencarinya, kata penanya. Kata Imam Syafi'i, seperti seorang ibu yang kehilangan bayinya, anak kandungnya. Kamu kira bagaimana? Kamu lihat, misalnya ibu yang ngandung susah payah antara hidup mati, nanti ngelahirkan bayi yang dia tunggu-tunggu, dia sayangi, dia cintai luar biasa. Umur sebulan misalnya hilang bayi itu, entah diambil orang atau apa. Gimana nyarinya ibu itu? Ibu itu akan kayak orang gila, gak peduli, dia akan nyari kemana anakku, kemana bayiku. Mungkin keliling komplek misalnya di sini. Kalaupun itu misalnya hujan lebat, dia gak peduli, tetap dia keluar nyari bayinya. Petir nyambar-nyambar, duar, dia gak peduli. Yang penting bagaimana dia bisa dapati bayinya itu di mana. Mungkin dia sakit, batuk, pilek, sakit perut, nggak peduli, dia tetap akan cari. Kan begitu seorang ibu. Anaknya hilang bagaimana? Bayinya, apalagi itu anak pertama misalnya. Sebegitunya dia ingin mendapati anaknya. Kendala dan halangan apapun nggak akan dia anggap, dia akan terjang. Kata Imam Syafi'i, seperti itulah aku mencari ilmu. Semangatnya. Ketika beliau ditanya, bagaimana kesabaranmu? Kesabaran dalam menuntut ilmu, kata beliau, seperti di riwayat disebutkan seperti sabarnya himar. Himar itu keledai. Keledai ini punya keunggulan sabar, melebihi binatang yang lain di Arab tentunya. Dia kendaraan mulai zaman dulu sampai sekarang. Ya kendaraan untuk di punggungnya untuk bawa apalah, tepung, apa segala macam, sembako, barang-barang. Berat kayak apapun dia tetap jalan, dia bawa. Mungkin jalan nanjak, tetap dia akan lalui. Mungkin medannya makadam, batu-batu yang curas, tajam, dia nggak peduli, dia akan lewat. Itu bedanya. Yang lain nggak akan bisa seperti itu. Kuda nggak mau suruh seperti itu. Sapi atau mungkin onta yang lain nggak sesabar itu, nggak seperti keledai. Makanya disenangi oleh orang Arab karena sabarnya. Suruh bawa berat, beban yang luar biasa, dia nggak kenal medan, nggak kenal ini. Ya seperti itu kesabaran dalam menuntut ilmu. Tentu banyak kendala, banyak. Nah, hal-hal lain yang dikhawatirkan akan mengganggu, menyibukkan dari belajar, akan dia singkirkan. Makanya disebutkan bahwa Imam Yahya
Ibnu Katsir rahimahullah datang jauh-jauh dari Andalus. Andalus dulu, sekarang Spanyol sana, Eropa. Datang ke Madinah berguru kepada Imam Malik Ibnu Anas. Malik imam besar. Sampai suatu hari disebutkan ada kafilah pedagang datang dengan membawa gajah. Ini barang-barang mereka ditaruh di gajah gitu. Orang Madinah, bahkan orang Arab, tentu nggak pernah melihat gajah seumur hidupnya, karena itu bukan binatang yang hidup di negeri mereka. Wajar orang kepingin tahu, penasaran kayak apa gajah itu. Ini datang kafilah pedagang bawa gajah banyak. Buyar itu yang di majelis. Pada lari ke sana, ke pasar, pengen lihat gajah itu. Kecuali Imam Yahya bin Katsir tetap duduk di majelis. Maka Imam Malik tanya kepadanya, kenapa kau nggak ikut keluar sana ngelihat gajah ini? Apalagi di negerimu juga nggak ada gajah. Eropa sana, Andalus. Kata Imam Yahya Ibnu Katsir, aku datang jauh-jauh dari Andalus ke sini untuk belajar ilmu darimu, bukan untuk melihat gajah. Sehingga Imam Malik katakan kepadanya, anta aqilul Andalus, kamu orang yang paling bijak di Andalus. Ini segala sesuatu yang mereka tidak ingin terganggu konsentrasinya, keseriusannya dalam talabul ilm. Begitu pula disebutkan tentang Hafidz Abul Ala Al-Hamadani rahimahullah, disebutkan orang tua beliau sangat kaya raya. Bahasa saat beliau meninggal, ya anak-anaknya dapat warisan, termasuk beliau Abul Ala rahimahullah. Cukup banyak bagian yang beliau dapati, dan itu semua beliau jual demi menjadi bekal beliau dalam menuntut ilmu. Abu Ala Al-Hamadani rahimahullahu ta'ala. Demikian a'immah, para ulama, imam-imam Islam. Ala kulli hal, contoh dan toladan bagi kita seperti apa mereka terhadap ilmu itu. La atharta ta'alluma wajtahadta. Demikian, kalau saja engkau tahu nikmatnya itu, kamu akan mengutamakan ilmu itu, memprioritaskan dia di atas segala-galanya. Kata Hafidz Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, usyaqul ilm a'zamu syaghafan bihi wa ishqan min kulli 'ashiq bima'syuqihi. Para usyak ilmu, usyak itu jamaknya asyik. Asyik itu orang yang mencapai cinta yang sangat
orang bilang bucin atau apa. Walhasil layaknya kalau itu kepada perempuan misalnya, sudah di otak dia perempuan itu sudah, gak ada lain yang menyibukkan dia, yang buat dia berpikir saat dia makan, tidur, ini si wanita itu. Dia gak akan tenang, gak akan senang kecuali kalau bertemu dengan itu orang jahil, orang awam. Itu asyik orangnya. Asyik kepada ilmu, kata Ibnu Qayyim, lebih dari itu. Melebihi seorang lelaki yang asyik kepada seorang perempuan yang dia senangi. Kecintaan seorang penuntut ilmu kepada ilmunya jauh di atas itu bahkan. Makanya kata Ibnu Qayyim pula, kalau saja seandainya ilmu itu bisa dilukis, niscaya dia lukisan tercantik, terindah dari segala yang ada di dunia. Kalau seandainya bisa dilukis, cuma kan dia masalahnya abstrak, maknawi, nggak bisa. Paling-paling orang ngelukis apa, misalnya pemandangan itu di desa ada sawah, ada gunung, ada awan, ada ini. Ketika dilukis indah sekali, orang terkagum-kagum dengan indahnya lukisan itu, elok sekali. Atau dia melukis apalah, laut atau mungkin suatu taman dengan bunga-bunganya. Kalau seandainya ilmu bisa dilukis, bentuk ilmu itu seperti ini, niscaya dia menjadi lukisan yang paling indah, paling cantik sudah, paling membuat orang terkagum-kagum tentang keindahannya. Masalahnya tidak ada yang mengerti itu kecuali yang masuk ke dalamnya, yang belajar menuntut ilmu tersebut dengan penuh kesabaran. Tadi kembali kepada Imam Syafi'i, pernah beliau ditanya, kaifa hirsuka alaih, bagaimana ambisimu untuk dapat ilmu supaya kamu mendapatinya. Kata beliau, hirs al-jamu al-manu' fi bulughi ladzatihi lil mal, sama seperti ambisi seseorang untuk mendapat sampai target puncak, meraih harta sebanyak-banyaknya, keuntungan. Kalau itu pedagang misalnya, ini misalnya momen mendekati lebaran kah atau apa misalnya, kan kesempatan bagi dia untuk dapat keuntungan besar-besaran ini sekali setahun. Maka ambisinya kamu lihat, dia nggak kenal capek. Pagi dia segera lari ke sana, kulaan, ambil barang di sana, di sini. Dia buka lapak di sini, biasanya jam 4 pulang, ini sampai tengah malam pun dia nggak akan pulang. Karena ambisinya besar, targetnya. Dia ingin dapat keuntungan sebanyak-banyaknya. Dan wajar, pedagang kan begitu. Seperti itu semangat dan ambisi beliau untuk meraih dan mendapatkan ilmu. Saat beliau ditanya seperti apa, bagaimana beliau menjalani
hari-harinya, kesabarannya dalam belajar dan menuntut ilmu. Imam Syafi'i imam besar dalam Islam rahimahullah rahmatan wasi'ah. Makanya dikatakan oleh Ilbiri rahimahullah, kalau saja engkau tahu nikmatnya ilmu, kamu akan seperti mereka. Besarnya semangatmu, kuatnya kesabaranmu guna memperoleh ilmu yang kamu pelajari. Kata Hafidz Al-Hakami dalam mimiyah beliau merangkum semua ini tadi, beliau katakan ya talibal ilmi la tabghi bihi badala faqad dhafirta wa rabbil lawhi wal qalami. Wahai penuntut ilmu, jangan engkau inginkan ganti selain ilmu, karena sungguh demi Allah Rabbul Lawh wal Qalam, kamu telah jaya dengan ilmu ini. Sayang, jangan kamu ganti, kamu tinggalkan ilmu, kamu ambil yang lainnya. Wa'adzimil ilma wa'rif qadra hurmatihi fil qawli wal fi'li wal adabi faltazimi. Muliakan ilmu itu olehmu, ketahui keutamaannya, kelebihannya, maka hiasi dirimu dengan saat kamu bicara, agar orang tahu kamu orang punya ilmu. Harus beda cara kamu bicara, tutur katamu, tindak tandukmu, perbuatanmu. Faltazimi, pegangi itu. Karena kalau enggak seperti itu, enggak ada bedanya ntar. Orang akan mencela malah. Katanya penuntut ilmu, katanya alim, katanya ini sikapnya kayak preman, katanya tahu ilmu tapi ucapannya, lisannya begini begitu. Makanya beliau ingatkan, hiasi dirimu, muliakan ilmu itu dengan kamu hiasi dirimu dengan adab dan akhlak-akhlak mulia. Ketika Raghib Al-Asfahani rahimahullah ditanya tentang ilmu, beliau katakan, man khala bil ilm lam tuhishul khalwah wa man tasalla bil kutub lam tafuthu salwah. Orang kalau sudah ngerti ilmu, saat sendirian pun dia nggak akan merasa asing atau merasa liar. Orang kalau asing kan liar perasaannya. Ya, antum misalnya ditaruh di luar negeri mana begitu, antum terasa liar, nggak nyaman. Seorang diri, tengok kanan, tengok kiri, nggak ada yang kenal sama kamu. Nggak ada yang nyapa kamu, nggak ada yang peduli, nggak ada yang kenal. Kamu liar di situ.
Tapi ketika kamu di kampungmu sendiri, di negerimu, kamu jinak. Karena semua orang kenal kamu. Mari Pak, ayo, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Mau kemana, ini, itu. Ada kedekatan, kamu jinak. Nah, beliau katakan, kalau orang sudah mengerti ilmu, saat sendirian pun dia nggak akan merasa liar. Karena dia bersama ilmu. Kitab-kitab ilmu itu banyak akan menghibur dia. Nggak akan dia merasa kesepian, merasa liar, merasa asing, nggak akan. Kalau sudah bersama ilmu. Makanya Abdullah Ibnu Mubarak rahimahullah saat ditanya, dalam keadaan beliau dilihat sendirian sering, beliau ditanya, man tujalis, teman-temanmu di majelis itu siapa? Artinya teman duduk kamu, layaknya orang kan duduk bergaul kesana kemari ngobrol sama fulan teman dekatnya. Ibnu Mubarak sendirian, seorang diri. Maka ditanya, siapa? Bersama siapa kamu? Kata Ibnu Mubarak, ini para sahabat Nabi. Padahal beliau di bawah, nggak ketemu dengan para sahabat Nabi, zamannya jauh di bawahnya. Tapi yang dimaksud, aku bersama riwayat-riwayat mereka, membaca, mempelajari athar-athar mereka, biografinya, Abu Bakar begini, Umar begini, Utsman, Ali, Abu Hurairah, fulan. Bersama ilmu. Nggak akan dia merasa sedih karena seorang diri, karena nggak akan merasa liar. Walam yashghalka anhu hawan muta' walad dunya bizukhrufiha futinta. Kembali beliau katakan tentang ilmu tadi, kamu gak akan tersibukkan, gak akan mau kamu tersibukkan oleh hawa nafsu, syahwatmu, atau dunia dengan segala perhiasannya yang memfitnah. Tidak akan semua itu, kamu gak akan rela itu melalaikan kamu dari ilmu. Tentunya kecenderungan manusia, kesenangan dia pada sesuatu, ya beda-beda. Beda negeri, beda kesenangannya, beda suku, beda waktu, apa yang disenangi orang, apa yang menjadi kesenangan orang, ya masing-masing beda, daerah satu dengan daerah lainnya. Tapi intinya penuntut ilmu tidak akan ingin terlalaikan dari ilmunya karena perkara-perkara ini tadi. Makanya disebutkan idza kana yu'dzika harrul masifi wa yubsul kharifi wa bardasyita wa yulhika husnu zamanir rabi'i fa akhdhuka lil ilmi kulli mata. Kalau musim panas, kamu katakan terlalu panas ini, kamu nggak mau keluar, nggak mau belajar, apalagi di Timur Tengah sana, Arab, musim panas bisa sampai mencapai kadang 50-60 derajat. Orang di sini sudah kepanasan paling-paling ini berapa? 30 atau berapa? 60, bayangkan.
Nanti musim panas itu alasanmu, aduh jangan sekarang, sedang panas-panasnya ini, panas sekali. Kamu keluar di jalan nih memang betul panas sekali, kena angin panas itu seperti semburan api. Brrr. Kamu kalau bakar sate atau apa kadang apinya, kalau kesambar panasnya bukan apinya, semburan panasnya ke muka berat sekali. Ya seperti itu memang 60 derajat kayak apa panasnya, sehingga kamu nggak mau terlalu panas. Taib wa yubsul kharif, nanti di musim ketika hujan di sana cenderung kering, udara itu kering dan tidak jarang orang pecah-pecah kulitnya karena sangat keringnya. Waduh jangan sekarang, ini sudah seperti ini, nggak kuat ana ini. Taib wa bardusyita, nanti musim dingin, dingin, sedang dingin ini, anak tidak kuat, anak tidak mampu dinginnya, dan memang dingin, sangat dingin di sana. Nah, kita pernah ngalami sampai 5 derajat Celcius. 5, bayangkan. Kita dalam kamar pakai AC misalnya 16 derajat sudah dinginnya kayak begitu, itu 16. Cave 5. Dingin yang sangat dingin. Nah, tinggal satu musim, yaitu Rabi'. Rabi' itu musim semi, musim gugur kalau di sana. Paling enaknya udara, hawa sejuk sekali, nggak dingin, nggak panas. Masya Allah, paling nikmatnya, orang paling senang sudah musim semi ini, Rabi' ini. Tapi dia nggak lama, paling sebulan, sebulan setengah. Tapi ini sekarang enak, lagi nggak panas, lagi nggak dingin, lagi nggak kering. Ayo belajar ke sana, keluar ke negeri sana, ke tempat ini. Kamu katakan sayang kalau ditinggalkan, musim sedang enak-enaknya seperti ini. Kita nikmati dulu lah. Kemarin terlalu panas, kemarin terlalu dingin. Fa'akhdhuka lil ilmi kulli mata, maka sampaikan kepadaku kapan kamu mau menuntut ilmu. Kapan? Panas, kepanasan, dingin, kedinginan, kering, kekeringan. Musim semi, eman, ditinggal, sayang. Lalu kamu mau kapan belajar ilmu? Kamu turuti kemauanmu, kamu turuti kesenanganmu. Kamu gak akan dapat ilmu dengan cara seperti itu. Kalau kamu turuti, ya orang gak dapat apa-apa. Panas, kepingin di rumah ada AC, dingin, kepingin di rumah ada selimut, ada ini, hangat, bahkan mungkin ada apa namanya, penghangat ruangan. Nah, kapan orang akan belajar kalau seperti itu? Makanya beliau ingatkan, kalau kamu mengerti ilmu, kamu nggak akan tidak akan mau tersibukkan oleh kesenanganmu. Apa yang kamu inginkan, yang kamu senangi itu, kamu nggak ingin terlalaikan dari ilmu. Nah, wala dunya bizukhrufiha futinta, kalau itu kesenanganmu, begitu pula dunia dengan segala godaan dan perhiasannya, kamu tidak ingin terganggu, tidak ingin terlalaikan dari ilmu. Dunia banyak,
perhiasannya dan fitnahnya, yang dari pemandangannya, yang dari hawanya. Orang kan membuang-buang waktunya, ke puncak, nanti ke mana, sana pemandangannya bagus, hawanya Masya Allah, sana liburan seminggu, entah 2 minggu, entah berapa, nanti itu baru masalah pemandangan, hawa yang dicari. Baru nanti di situ wahana, banyak permainannya, banyak ininya. Nanti ke sana lagi, suruh urusan dunia seputar itu. Semua itu bagi penuntut ilmu tidak akan melalaikan dirinya dari menuntut ilmu. Wala khidrun bizinatiha, begitu pula khidr. Al-khidr yang dimaksud gadis yang dalam pingitan, tidak akan mampu menghalangi dirimu dari menuntut ilmu. Ini keumumannya orang ya, siapa yang tidak terfitnah dengan gadis cantik, putih, masih muda, dan kamu pun masih di usia muda. Nah, keumuman orang tentu syahwat itu akan mengalahkan segalanya, memenuhi akal pikirannya. Tapi beliau katakan kalau orang mengerti ilmu sampai setingkat gadis dalam pingitan pun, yang dihiasi sedemikian rupa, diwangikan sedemikian rupa, nggak akan bisa menghentikan semangat dia dalam talabul ilm. Lalu beliau katakan, faqutur ruh arwahul ma'ani walaysa bi an ta'imta wala syaribta. Qutur ruh, maka inti dari ruh, nyawamu, yang dibutuhkan dan paling dibutuhkan oleh nyawamu adalah arwahul ma'ani. Makna yang dimaksud ya iman, tauhid, ilmu, itu yang dibutuhkan arwahmu. Dan itu inti dari kehidupan kita manusia. Bukan apa yang engkau makan, bukan apa yang engkau minum. Karena kalau sebatas makan dan minum, bahkan aktivitas-aktivitas lain sebatas itu, ya maaf, tidak ada beda manusia dengan yang lain, makhluk Allah, binatang. Makan, mereka juga makan. Melihat itu sapi banyak makannya, kambing, singa, ayam, apa saja sudah, mereka juga makan. Minum, mereka juga minum. Belum membedakan kamu dari mereka. Kawin, mereka juga kawin, beranak pinak. Hanya kebutuhan biologis mereka juga punya, butuh betinanya. Maka gerak-gerik mereka, kamu tidur, mereka juga tidur. Segalanya sama, mereka juga seperti itu. Maka yang menjadi beda adalah ketika jiwamu engkau muliakan. Engkau muliakan dengan iman, engkau muliakan dengan ilmu. Di situ kamu beda. Terangkat derajatmu.
Quturru arwahul ma'ani. Itu yang beliau sebutkan. Makanan dan minuman tidak menjadi nilai dan penentu pada setiap manusia. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, inna ta'am ju'ila mathalan li bani Adam wa in qazzahahu wa mallahahu fanduru aina yasir. Makanan, minuman oleh Allah, oleh Rasul dijadikan permisalan bagi manusia ini tentang dunia ini, diolah sedemikian rupa, dibumbui macam-macam, tapi pada akhirnya kamu tahu kemana. Sekarang makanan diolah sedemikian rupa, orang macam-macam. Daging saja, dari satu daging berapa jadi masakan, banyak sekali. Diginikan jadi soto, begitu kan, nanti jadi gulai, ini jadi tongseng, ini jadi macam-macam sudah. Ini jadi daging goreng, itu dibakar, yang ini dijadikan rendang, yang itu macam-macam kan. Qazahahu, jadi dianeka-ragamkan sudah. Itu baru daging. Begitu yang lainnya, ikan, ayam, bumbunya macam-macam. Mereka malahahu, dikasih garam, dikasih ini, beraneka ragam bentuknya, beraneka ragam rasanya, beda-beda kan. Ini enak, pedas, ini gurih, itu manis, ini asam, ini macam-macam. Tapi semua itu berakhir kepada satu. Macam-macam bentuknya, macam-macam ribuan rasanya, warnanya, bentuknya beraneka ragam, tapi semua kembalinya kepada satu, yaitu belakang. Keluarlah yang najis itu. Demikian Rasul sebutkan perumpamaan dunia. Dunia kan macam-macam, yang begini, yang begitu, yang terus macam-macam bentuk dan aneka ragamnya, tapi semua itu berakhir pada kehancuran, fana, nggak ada gunanya, percuma buat dirimu, melalaikan kamu dari akhirat. Semuanya itu ujungnya kamu dibuat lupa dari Robmu. Kadang bahkan seringnya akan membuat kamu lalai, berani melanggar aturan-aturan syariat. Maka kembali kepada tadi, bahwa manusia itu mulia ketika dirinya dia hiasi, arwahnya ini, jiwanya ini dia hiasi dengan makna, ma'ani, ya, dia hiasi dengan ilmu, dengan iman. Itu yang akan menghidupkan jiwamu. Itu yang membuatmu mulia, terangkat. Karena kalau tidak, semua orang ya tidak berbeda, sama satu dengan yang lain, nggak ada bedanya, nggak ada nilai lebihnya.
sama-sama beraktivitas, sama-sama bergerak, ini di bidang ini di bidang itu, ini kerjanya di sana, ini di situ, sektor ini, sektor itu, tapi ya ujung-ujungnya seperti tadi. Maka benar-benar yang membedakan mereka adalah ilmu. Makanya Allah katakan tentang kufar, walladzina kafaru yatamatta'un wa ya'kulun kama ta'kulul an'amu wan naru mathwal lahum. Adapun orang kafir, mereka menikmati kehidupannya, mereka makan seperti binatang makan, dan neraka tempat kembali bagi mereka. Hidupnya penuh dengan aktivitas kan. Bahkan mungkin mereka keluar dari pagi, pulang sore atau malam, hidupnya itu isinya. Nggak ada bedanya dengan binatang, Allah katakan. Dan bukan hanya itu, neraka tempat kembali baginya. Saat di akhirat, binatang itu Allah jadikan tanah. Binatang semua Allah jadikan tanah, nggak ada hisab bagi mereka. Ini jadi tanah begitu. Melihat itu, orang-orang kafir berharap kalau dia juga jadi tanah begitu, nggak dihisab, nggak dihitung, nggak disuruh bertanggung jawab atas segala yang dia lakukan selama hidup. Makanya Allah katakan tentang mereka, ya laitani kuntu turaba. Penyesalan mereka bilang, ya Allah, seandainya aku jadi tanah seperti binatang itu. Enak sudah, selamat, nggak ada azab, nggak ada neraka, nggak ada bagi binatang, nggak ada siksaan neraka ini, jahanam, nggak ada. Nah, mereka berharap seperti itu, ya, tapi mana mungkin. Mereka harus bertanggungjawabkan segalanya. Karena kekufuran, kemusyrikan tidak hanya dihukum karena kekufurannya saja. Ya, mereka diazab karena kafir jelas. Tapi enggak hanya itu. Kan mereka selama hidup tidak menjalankan syariat Islam kan. Juga diazab karena itu. Mereka nggak sholat, diazab karena nggak sholat, selain dari kekufurannya. Mereka nggak puasa, diazab karena nggak puasanya. Mereka nggak mengeluarkan zakatnya, diazab karena nggak mengeluarkan zakatnya. Mereka zina, diazab karena zinanya. Mereka mabuk, diazab karena mabuknya. Semua. Sehingga yang mereka harapkan mereka jadi tanah itu, nggak ada tanggung jawab, nggak ada hisab, nggak ada azab gitu. Hayat, ya mana mungkin. Al-kulli hal, beliau kembali ingatkan bahwa ilmu dan pembahasan masih seputar ilmu itu yang memuliakan dirimu sebagai manusia, itu yang membedakanmu dari yang lain, dari binatang, dari yang lain. Kamu mulia, terangkat karena itu. Kalau yang lain-lain 11-12 dengan yang makhluk-makhluk lain nggak ada bedanya, makan, minum, tidur, beraktivitas ke sana kemari, binatang juga sama. Nah, itu pentingnya ilmu. Ada beberapa sisi dan makna yang tersebutkan dari awal tentang kelebihan dan keutamaan ilmu dibanding dunia dan lain sebagainya. Kalau kamu gabungkan dengan kajian yang sebelumnya, kamu akan dapati begitu banyaknya sisi keunggulan dan kelebihan ilmu daripada dunia. Mudah-mudahan yang tersampaikan itu bermanfaat. Wallahu ta'ala alam.
Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.